Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, halo apa kabar? Terima kasih Anda masih terus bersama dengan siaran kami, Radio Sonora FM 98 Surabaya. Pagi hari ini saya yakin Anda sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, menuju tempat kerja dan menikmati program kami melalui siaran terestrial di gelombang FM 98 Surabaya atau justru Anda melalui handphone di aplikasi Access Radio. Nah, sahabat Sonora, saya Andre Komarudin akan menemani Anda pagi hari ini di program talk show Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya, part of Kompas Gramedia Group, dan juga DPRD Kota Surabaya. Sahabat Sonora, Lebaran baru saja selesai. Kota Surabaya kembali menjadi magnet urbanisasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, arus masuk pendatang ke ibu kota Jawa Timur ini mengalami peningkatan secara signifikan, terutama dari daerah-daerah sekitar seperti Madura, Lamongan, Gresik, dan juga Probolinggo. Data kami dapatkan dari Dispenduk Capil Surabaya menunjukkan bahwa selama triwulan pertama tahun 2024, ini terjadi lonjakan jumlah penduduk mencapai 21.423 jiwa. Total populasi Surabaya sekarang mencapai 3.009.286 jiwa hingga Maret 2024 kemarin. Kecamatan Kenjeran dan Tambak Sari, sahabat Sonora, ini menjadi wilayah dengan jumlah pendatang tertinggi. Masing-masing tercatat 2.230 dan 1.684 jiwa. Sudah efektifkah upaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk membendung laju pertambahan penduduk akibat urbanisasi? Saya Andre Komarudin akan mengajak Anda, sahabat Sonora, selama 1 jam ke depan di pagi hari ini berbincang bersama dengan narasumber kami, Pendeta Rio DH I Patiselano Eskom, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI, dengan topik bahasan urbanisasi, berkah atau masalah bagi Surabaya. Apa kabar Pendeta Rio? Luar biasa, puji Tuhan, Mas Ade. Terima kasih banyak Pendeta Rio sudah menyempatkan waktu Anda. Sama-sama. Lagi meeting, saya selayang sedikit ya. Lagi rapat pansus. Terima kasih, terima kasih. Iya. Ini semua tujuannya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan layanan publik dan kekhawatiran persepsi yang ada di luar, semuanya terklarifikasi dalam program perbincangan ini harapannya. Baik. Sahabat Sonora, saya ingatkan bagaimana cara Anda menikmati program ini tidak hanya konvensional melalui FM 98 Surabaya. Secara visual, sekarang radio juga bisa Anda tonton layaknya televisi. Silakan Anda bisa mengakses kanal live YouTube Sonora Surabaya atau Anda cukup mendownload aplikasi Access Radio melalui smartphone Anda. Anda tinggal pilih kanal atau logo Sonora Surabaya untuk menikmati siaran ini. Nah, pertama nih, Pendeta Rio, menurut kajian DPRD khususnya di komisi yang Bapak ada sekarang, Komisi A, kira-kira mengapa ya Pak Surabaya ini masih memiliki daya tarik untuk menjadi tujuan masyarakat urban dari kota atau kabupaten di Jawa Timur? Seksinya Surabaya apa sih Pendeta? Ya, jadi gini, buat saya kalau dilihat dari judulnya kan tadi bombastis ya, berkah atau masalah. Kalau buat saya sekali lagi tetap mereka adalah berkah buat kota Surabaya. Karena bagaimanapun juga kita harus lihatnya sesuai dengan porsi, sesuai dengan angle masing-masing yang ada. Ketika kita bicara angle-nya adalah pendapatan daerah, maka kehadiran mereka adalah berkah. Ya, ketika mereka datang dan kemudian mereka expand banyak hal, pembelian apa dengan kegiatan ekonomi di kota Surabaya, tentu berkah juga. Itu berkah. Ya, jadi satu sisi kalau kita melihat, makanya jangan dilihat secara general, tapi kita harus rigid by rigid. Nah, tetap buat saya kehadiran mereka adalah berkah. Ketika ditanya bahwa kenapa Surabaya menjadi selalu menjadi apa? Jujukan. Ya. Karena itu tidak bisa dihindari.
Kenapa nggak bisa dihindari? Bagaimanapun juga yang namanya Surabaya ini adalah ibu kota provinsi, ya. Nah, karena menjadi ibu kota provinsi, status yang melekat ini nggak bisa dielak. Ya, status yang melekat tidak mungkin bisa disangkali bahwa oh enggak kok Surabaya bukan ibu kota sehingga jangan datang ke Surabaya, nggak bisa. Karena memang sudah ditetapkan bahwa Surabaya adalah ibu kota provinsi. Ketika Surabaya menjadi ibu kota provinsi, maka sudah pasti akhirnya segala aktivitas ekonomi ada di sana. Nah, ketika sudah ada aktivitas ekonomi di sana, otomatis kegiatan-kegiatan usaha, perputaran uang dan segalanya otomatis mau tidak mau ada di kota Surabaya. Sehingga akhirnya menjadi kota yang seksi, kota yang cantik untuk kemudian para pendatang itu ingin untuk mengadu nasib di kota Surabaya. Sekali lagi bahwa mereka orang-orang yang ketika Lebaran itu kan terjadinya itu kan setelah mereka pulang. Betul. Dan ketika mereka balik, mereka jadi bertambah. Data tadi itu kan 2025 ya? 2024. Oh, 2024. Nah, saya percaya berarti karena barusan tadi saya dapat Surabaya itu sekarang 3.017. Itu dari 3.009.000 ya. Sekarang itu 3.017.000. Nah, jadi mau ndak mau yang namanya pendatang ketika mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka kembali ke daerah mereka. Ya mohon maaf, mungkin awalnya kan mereka pasti tahu dong ini teman lamanya di kampungnya, di desanya. Mungkin dulu waktu mereka pergi keluar dari kampung halamannya, mohon maaf, bisa jadi naik bis, bisa jadi naik sepeda motor, ya. Tiba-tiba sekian tahun pulang kampung naik mobil. Atau kalaupun belum sampai naik mobil, naik sepeda motor yang tadinya naik bis, dan kemudian baju mereka berubah, penampilannya, appearance-nya berubah. Nah, ketika appearance-nya berubah, penampilan berubah, tentu menjadi daya tarik untuk masyarakat, teman-teman di kampung halamannya. Dan akhirnya terjadilah sebuah cerita. Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Oh, gini, begini. Oh, bekerja di sana, atau bukan bekerja, tapi juga memiliki usaha. Wah, akhirnya wah hebat ya begini. Nah, akhirnya yang namanya kesuksesan itu pasti akan diminati oleh banyak orang. Betul. Kesuksesan pasti akan dinapaktilasi oleh banyak orang. Nah, dari situlah kemudian mereka mencoba untuk ikut. Nah, ketika mereka mencoba ikut, akhirnya datanglah mereka ke kota Surabaya. Nah, ketika mereka datang ke kota Surabaya, sekali lagi hari ini itu tidak seperti zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru saya masih ingat ada yang namanya justisi. Ya, operasi justisi. Jadi begitu setelah selesai Lebaran begini, operasi justisi gencar. Begitu bukan KTP Surabaya, minggir. Nah, tapi kan kita nggak bisa seperti itu lagi. Sekarang adalah zaman terbuka, era terbuka dan lain sebagainya. Nah, maka saya nggak kemudian mengatakan bahwa berarti yang tadinya berkah jadi masalah. Nggak juga. Akan menjadi masalah ketika mereka tidak segera mendapatkan pekerjaan. Akan menjadi masalah ketika mereka di sini tidak mendapatkan peluang, dan mohon maaf ketika misalnya mereka kemudian tidak ada aktivitas dalam kurun waktu secara psikologis sudah mulai, kalau bahasa Surabaya itu enak, udah mulai ngereweli gitu ya, udah memulai membuat tidak nyaman. Nah, disitulah masalah mulai timbul. Mulailah ya namanya kreativitas. Kreativitas itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Ketika kreativitasnya ini adalah negatif, maka ini menjadi masalah.
bukan lagi menjadi berkah. Nah, yang kita harapkan, jadi pemerintah kota, saya lihat sebenarnya sudah melakukan tindakan-tindakan preventif. Kalau saya melihat dalam rapat-rapat kami di Komisi A, pemerintah kota sudah mencoba melakukan penetrasi yang dilakukan oleh aparat-aparat di lingkungan. Contoh struktur dari RW, struktur dari RT, karena kalau struktur di pemerintahan dari kecamatan atau kelurahan terlalu jauh, untuk capture mereka di lingkungan itu terlalu jauh. Camat itu meliputi beberapa kelurahan. Kelurahan meliputi beberapa RW. Jadi capture-nya terlalu jauh. RW terdiri dari beberapa RT. Betul. Jadi memang yang betul-betul bisa efektif adalah RT. Nah, makanya tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu yang bisa kita libatkan sehingga dari melibatkan mereka kita bisa mendata sebenarnya urban ini ada berapa. Nah, ketika urban itu terdeteksi, baru kemudian mitigasi kita buat, sehingga akhirnya dengan mitigasi yang ada, masalah urban yang akhirnya menuju bisa menjadi masalah tetap di koridor berkah terus gitu, tidak akhirnya bergeser menjadi masalah. Nah, potret yang saya lihat dalam konteks urbanisasi di 2025, saya melihatnya seperti itu, dan ini yang saya harapkan bahwa pemerintah kota melakukan sekali lagi mitigasi yang diperlukan. Mungkin salah satunya juga sosialisasi melalui media dan lain sebagainya, supaya mereka bekerja, supaya mereka para urban ini bisa beraktivitas. Kenapa? Karena ketika mereka beraktivitas dengan sehat, maka timbul pikiran negatif, mohon maaf, misalnya kriminal itu akhirnya jauh, nggak ada. Nah, makanya temukan batas psikologinya. Itu kalau ditanya nasihat atau saran dari saya, temukan titik psikologinya. Oh, saya bisa tidak beraktivitas 1 bulan. Ya, gunakan 1 bulan itu untuk mencari pekerjaan atau mulai berusaha dan lain sebagainya. Karena begitu melebihi dari 1 bulan, itu kreativitasnya sudah menjadi beda lagi ya. Yang tadinya sudah bagus-bagus positif, bisa jadi negatif nih. Karena bagaimanapun juga manusia punya titik psikologi. Ketika dia do nothing selama 1 bulan, dan 1 bulan adalah titik negatifnya dia, bahaya nih. Nah, bagaimana supaya mereka tetap bisa menghasilkan? Bagaimana supaya mereka tetap punya kreativitas yang positif dan tetap bisa menjadi berkah? Gini, Surabaya adalah kota seksi, yang tadi saya udah jelaskan di depan. Tapi perlu diketahui Jawa Timur itu ada 38 kota kabupaten. Paling tidak coba dibuatlah di screening, ada top 5 dah, bahwa kota Surabaya adalah kota metropolitan, ibu kota, semua aktivitas perekonomian ada di Surabaya, semua pada ke Surabaya, seperti yang saya jelaskan tadi. Fine, it's okay, it's alright, tapi katakan kita punya top 5, maka ada 4 kota lainnya dong sebagai alternatif. Rujukan. Mohon maaf, era hari ini itu era FOMO, ya, fear of missing out. Jadi semua dikit-dikit ketika, wah di sana semua, wah pada ke sana, oh di sana pada ke sana. Jangan jadi orang kebanyakan. Artinya gini, karena gini, kebanyakan itu bukan kebenaran, ya. Kebanyakan itu belum tentu bagus. Kebanyakan itu bukan karena jumlah orangnya banyak, bukan. Maksudnya yang fear of missing out tadi. Oh, semuanya pada ke Surabaya, maka kalau nggak ke Surabaya maka nggak sukses. Bukan begitu. Dare to be different. Berani untuk tampil berbeda. Justru dirujukan orang umum
potensi daya saingnya makin tinggi gitu kan. Loh kalau dia dare to be different, dia berani nih. Kan tadi saya udah bilang ada 5. Udah top 5 deh, buat top 5. Ketika dia udah melimitasi waktu 1 bulan, begitu 1 bulan nggak dapat nih, loh bisa jadi dia ke kota kedua dari top 5-nya atau ketiga, justru dia sukses di sana. Apakah kemudian ketika tidak menjadi bagian dari Surabaya terus kiamat? Nggak juga dong. Nah makanya saya mengajak, mari berpikir yang wide, lebar. Ketika berpikirnya itu lebar, maka hatinya jadi lebar, kreativitasnya jadi lebar, semuanya akan ke sana, energinya jadi lebar, semuanya jadi lebar. Tapi begitu kita menyempitkan di sini sudah harus Surabaya selesai, semuanya nggak akan terbuka. Betul. Nggak akan terbuka. Betul. Pendeta Rio, Ya. terlepas dari jujur aja paling gampang kenapa Surabaya ini menjadi banyak rujukan urbanisasi, bahasa sederhananya golek duit paling gampang nang Surabaya, gitu kan? Ya. Ada persepsi itu masih Ya, ada di masyarakat. ya. Secara UMK paling tinggi dari semua kabupaten di Jawa Timur. Kemampuan daya beli masyarakatnya juga paling tinggi daripada kota yang lain. Tetapi ada catatan menarik. Kalau kita telah kembali apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya urbanisasi di Surabaya ini, seakan-akan menjadi bukti nyata nih pendeta ya. Bahwa pemerataan lapangan kerja dan perekonomian di masyarakat itu belum merata di Jawa Timur, sehingga tidak terbentuk top 5 city itu tadi gitu kan. Nah, dan ini tentu saja menjadi PR Pemprov. Apa komentar Anda terkait ini? Komentar saya adalah jangan malu untuk melakukan koreksi. Ketika sebelumnya tidak pernah ada top 5, mari sekarang rilislah top 5. Dengan ketika Pemprov memulai atau Pemkot merilis top 5 misalnya, secara nggak langsung karena ini yang merilis adalah lembaga, tentu orang-orang kan langsung menjadikan itu referensi. Wah, ada nih ternyata 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini bicaranya di luar kota Surabaya, sebagai nomor 2, 3, 4, 5-nya, memang selayaknya dari pihak gubernur, dari pihak provinsi yang merilis. Karena kan levelnya memang di atas itu, ya kan? Kecuali ini bicara kecamatan. Nah, maka yang merilis adalah pihak pemerintah kota. Tapi kalau antar kota, maka yang seyogyanya untuk merilis top 5-nya adalah pihak provinsi. Nah, ketika pihak provinsi melakukan inisiasi bahwa ada top 5, secara tidak langsung di alam bawah sadarnya itu, wah, ini pihak provinsi sudah merilis nih, ada top 5. Dan itu belum terjadi belum sekarang. Nah, akhirnya ketika itu menjadi ada list 5 dong gitu misalnya, jujur subconscious-nya manusia itu akan bekerja. Subconscious itu alam bawah sadar. Subconscious alam bawah sadar dari manusia itu pasti akan bekerja. Nah, mereka yang kemudian belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, akhirnya kan dia melihat nih, wih, pihak provinsi saja memberi preference, ada 2, 3, 4, 5 nih. Kenapa nggak kita coba? Alam bawah sadar ketika menerima itu pasti akan menggerakkan badannya untuk menuju ke sana. Nah, kalau preference ini nggak ada, nah terus kapan ini mau gerak ke sana? Nggak ada. Yang ada adalah mereka tetap stay, ibaratnya sampai notok. Wes. Nah, sampai notok itu kapan? Artinya harus ada validasi dari pemerintah, birokrasi ya, agar masyarakat mendapatkan insight ya, di luar yang sudah menjadi rujukan utama. Kalau Surabaya Raya menurut Anda mana yang kemungkinan menjadi posisi 2? Sidoarjo. Oke. Sidoarjo itu kalau Surabaya Raya kan gerbang Kertasusila. Betul. Jadi sebenarnya gini, bahwa yang terjadi di Jakarta itu kan juga ada. Kalau bahasanya Pak Wali itu kan aglomerasi kan gitu ya.
Nah, kalau di Jakarta itu kan ada yang namanya Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya kan Jabodetabek. Nah, sekarang tambah Banten. Kita juga punya gerbang Kertasusila kan, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Nah, kalau kita melihat memang dari gerbang Kertasusila yang paling dekat dengan kita, paling nggak diukur dari APBD, ya. Nah, APBD dari gerbang Kertasusila yang setelah Surabaya itu memang Sidoarjo. Nah, kita bisa melihat, makanya tadi yang saya katakan, pihak gubernur, dalam artian pihak provinsi maksud saya, pihak provinsi ini cobalah merilis top 5-nya. Mungkin paling dasar adalah ya top 5 APBD. Karena APBD itu gambaran. APBD itu kan cermin dari perputaran uang yang ada di kota tersebut. Iya. Karena begitu APBD-nya itu, katakan yang tadi saya katakan ketika ditanya nomor 2-nya siapa, saya jawabnya adalah Sidoarjo. Karena dari gerbang Kertasusila memang setelah Surabaya adalah Sidoarjo. Nah, maka perputaran ekonomi ada di sana. Nomor 2 setelah Surabaya. Sehingga yang istilah tadi dikatakan bahwa daya belinya tinggi, lapangan pekerjaannya banyak, itu kan tergambar dari APBD. Nah, kalau misalnya APBD-nya 500 juta, atau 1 miliar misalnya, atau 500 juta, 500 miliar, atau 1 triliun misalnya, ya otomatis perputaran 1 triliun, perputaran 500 miliar, dengan perputaran 12 triliun, 5 triliun ya pasti beda dong. Menarik. Pasti beda. Baik. Obrolannya tambah seru loh, sahabat Sonora ya. Dari sini kita dapat insight baru. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pendeta Aryo tadi. Masyarakat belum punya beberapa alternatif selain Surabaya untuk menjadi tempat untuk mewujudkan harapan dan impiannya gitu ya. Bahkan kalau Anda mau guyon pun di perbincangan ini, lawang Sidoarjo Melayu dan Surabaya gitu ya. Nah, kan? Pertanyaannya kenapa gitu kan? Padahal potensinya juga so far 11-12 dengan Surabaya. Bila kita flashback ke belakang nih Bapak ya, kebijakan membendung laju urbanisasi yang diterapkan ini baru terasa serius 2 tahun terakhir Pak ya, karena terbukti dengan berbagai kebijakan yang memang semakin ketat dan semakin dipersulit di 2 tahun terakhir ini. Warga dari luar kota Surabaya ini akan berpikir 2 kali. Masih kita ingat waktu itu di Spenduk Capil akan memblokir KK bagi setiap warga Surabaya yang overload dalam satu tempat tinggal sekian KK gitu kan. Kemudian juga kebijakan yang terakhir, wali kota pun memberikan peringatan bagi yang tidak punya alasan khusus merubah KTP ke Surabaya tidak terima bansos 10 tahun ke depan. Sampai Pak Eri Cahyadi menyampaikan hal itu. Nah, kebijakan ini sampai menimbulkan sebuah persepsi, kok baru 2 tahun terakhir sih ketatnya kayak gini, kenapa nggak dari dulu-dulu? Komentar Juragan. Komentar saya sederhana, baru kepikirnya 2 tahun berarti. Itu. Oke. Baru terpikirnya 2 tahun terakhir, karena buat saya adalah yang namanya, sekali lagi, urbanisasi tidak bisa dibendung. Pasti akan terjadi. Nggak bisa, pasti akan terjadi. Nah, ketika masalah sudah tidak bisa ditoleransi, makanya ketika ditanya kenapa baru 2 tahun terakhir, berarti sudah sampai pada titik toleransi terakhir. Karena sebelum-sebelumnya masih dalam batas toleransi. Ketika sudah sampai pada titik tidak bisa ditoleransi, maka diperlukan yang namanya screening. Ya, nah itu tadi saya di komisi juga sempat menyampaikan terkait dengan tapi case yang lain, tadi case Rusunawa tadi saya sampaikan terkait hunian yang layak. Itu kan ceritanya dari cara men-screening untuk mendapatkan target yang diminta. Jadi maka dibuat tidak mendapatkan bantuan 10 tahun. Kemudian dalam satu titik persil itu nggak bisa banyak. Karena memang pernah sampai ditemukan satu kakak rumahnya petak, tapi isinya itu sampai 50 kakak.
Satu rumah. Petak. Satu peta. Rumahnya itu bukan satu rumah 10 kali 30 atau 20 kali 30, enggak. Ini petak. Berapa ya? Berapa kali berapa ya? Kalau nggak salah 6 kali 10 atau 4 kali 6, pokoknya nggak besar. 50 kali 50 kakak dalam satu kakak. Oke. Nah ini kan, ya mohon maaf, sampailah pada titik pemerintah kota melihat ini toleransi maksimum sudah. Nah yang tadi saya katakan, saya contohkan tadi di komisi juga sama seperti berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, untuk jadi pilot itu harus tinggi 175. Untuk jadi pilot nggak boleh kacamataan, gigi nggak boleh lubang, nggak boleh ada tambalan, nggak boleh ompong, harus bisa berenang dan lain sebagainya. Ketika tahun 2012 saya lulus dari ujian pilot, saya tanya sama instruktur saya, sebenarnya itu yang saya dengar dulu di Curug itu bagaimana? Tahu jawabannya apa? Oh itu sebenarnya syarat yang diadakan karena saat itu untuk sekolah penerbang hanya punya satu Curug, yang masuk banyak sekali. Nah ketika yang masuk banyak sekali, gimana caranya men-screening? Mulai kacamata, begitu nggak kacamata lolos, begitu kacamata minggir. Dibutuhkannya 200 siswa, yang masuk 5.000, gimana caranya? Nah akhirnya dibuat kayak gitu sampai ketemu 200. Nah angka 5.000 inilah dalam Curug pada saat itu adalah kondisi urban yang terjadi di Surabaya 2 tahun yang lalu, sehingga akhirnya sampailah kepada titik kulminasi. Ini udah sampai titik terakhir nih, toleransinya udah nggak bisa lagi nih. Maka kemudian dicari screener. Nah screenernya salah satunya tadi. Nah buat apa masuk di Surabaya? Ketika datang ke Surabaya tapi nggak bisa mengakses APBD, nggak bisa akses kesehatan, nggak bisa akses bansos, nggak bisa akses yang lain-lainnya. Akhirnya mereka jadi ogah ke Surabaya. Ini kan salah dua, salah tiga cara yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mencegah urbanisasi. Karena sekali lagi kita bukan orde baru. Sekali lagi kita nggak kemudian Pak Eri naruh orang di Juanda, naruh orang di Tanjung Perak, naruh orang di Bumrasi. Ya nggak begitu kan. Beliau nggak lakukan itu ya, karena ya nggak bisa ditahan lajunya. Nah tapi bagaimana kita memitigasi. Nah jadi yang dilakukan Pak Eri buat saya itu mitigasi. Mitigasi yang baik, tidak melukai. Ya silakan kalau memang mau tetap jalan, silakan. Tapi 10 tahun kamu nggak bisa akses. Nah akhirnya tinggal pilihan di sana ya jatuhnya. Nah harapan saya masyarakat kemudian menyikapi dengan bijak, menyikapi dengan yang tadi saya katakan, pikiran yang lebar. Nah ketika white mindset ini ada, ya siapa tahu kemudian berkata, oh ini bukan rezeki saya, oh ini bukan jalan Tuhan buat saya. Oke, fine, berarti saya harus cari second option, third option, fourth option, fifth option. Berarti masuklah ke top 5 tadi. Loh siapa tahu mereka di sana jadi sukses. Loh orang kaya, orang bisa kaya itu tidak hanya atau tidak harus dari Surabaya loh. Ada orang kaya, orang berhasil, orang sukses justru bukan di Surabaya. Nah makanya kalau ditanya, sekali lagi saya selalu garis bawah, please jangan jadi orang FOMO. Don't be a FOMO person. Jangan dong. Hari gini harus berkreasi, yakin pada diri bahwa ketika semua menuju ke sebuah tempat, berarti sebetulnya ada kesempatan di tempat lain yang orang tidak lihat.
go over there, pergi ke sana. Dan justru bisa jadi di sanalah rezeki Anda kan gitu. Sehingga akhirnya di sanalah akhirnya justru peluang malah besar. Baik. Kan gitu. Pendeta Rio, ya. Urbanisasi ini kan berasal dari warga kota atau kabupaten yang ada di luar Surabaya, gitu ya. Menurut hemat DPRD, kira-kira bentuk komunikasi efektif seperti apa yang harus dijalin oleh Pemkot Surabaya dengan Pemkot atau Pemkab yang menjadi kota asal dari para pendatang ini agar ada kerjasama yang intensif untuk mendukung pergerakan urbanisasi ini bisa terbendung ke Surabaya? Gini ya, kembali lagi pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu hanya bisa memberi himbauan, tetap semua kembali kepada masyarakatnya. Makanya kesadaran itu diberikan langsung ke end user. Kalau antar kepala daerah berbicara, boleh-boleh saja, itu hal yang baik. Untuk kemudian kepala-kepala daerah ini menginformasikan, mengkomunikasikan kepada end user, yaitu masyarakatnya. Entah melalui media sosial, Instagram, Facebook, name it, terserah, ada banyak hal. Radio ke apa dan sebagainya. Dan juga mungkin penetrasi informasi dari OPD-OPD di kota kabupaten ke masyarakat daerahnya. Entah itu seminar, entah itu informasi diberikan kecamatan, entah itu kelurahan mengadakan sebuah serasehan untuk bicara tentang urbanisasi atau apapun. Tapi kembali lagi semua berpulang kepada warga itu sendiri. Nah makanya pemerintah kota atau kabupaten ketika dia tidak punya preference, terus mau ngomong apa? Jadi kembali lagi yang tadi saya selalu katakan, pihak provinsi make it top 5. Percayalah bahwa masyarakat itu jadi gini, gunakan subconscious-nya mereka. Karena begitu tuh dirilis 5, mau ndak mau itu kayak alam bawah sadar itu akan menuntun, menggerakkan mereka. Loh, apalagi diulang-ulang. Nah, ketika informasi yang berulang-ulang itu kan otomatis itu akan menjadi catatan secara kognitif. Kalau belajar bahasa kognitif atau linguistik itu kan otomatis kan masuk. Begitu masuk, nah itu akhirnya menggerakkan. Nah sehingga akhirnya yang namanya sentralisasi di Surabaya itu akhirnya menjadi terurai. Oke, baik. Jadi memang PR besarnya memang di Pemprov ya ini ya. Untuk make it top 5 top 5-nya. Nah sehingga top 5 ini bisa dijadikan preference buat pemerintah kota kabupaten. Karena kalau pemerintah kota kabupaten tidak punya preference, mereka hanya akhirnya mohon maaf himbauan itu tadi, retorika aja. Akhirnya kembali cuman himbauan. Nah masyarakat cuman bilang ya himbauan boleh saya patuhi, boleh enggak loh Pak, lagi gitu ya. Nah makanya kita harus masuk ke subconscious-nya. Nah alternatif buat top 5, karena begitu ada top 5 masyarakat tidak mengerucut. Nah selama top 5 tidak dibuat, akhirnya kan mereka ya aku tahu mek Surabaya ya. Kan gitu bahasa sederhana di masyarakat. Aku roe mek Surabaya, sing liyane agak ngerti. Nah, kan gitu. Tapi begitu ada 5 kota yang lain, ya akhirnya kan mereka, oh ternyata gak ning Surabaya tok. Sok kene sukses ning kota liyane. Nah kan gitu. Akhirnya tersebarlah dengan sendirinya kan gitu. Baik, Pendeta Rio, selain usulan top 5 city sebagai setelah Surabaya ini ya, termasuk juga Surabaya di dalamnya, ini juga ada usulan dari para akademisi dan juga para pengamat sosial bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi laju urbanisasi di kota besar seperti Surabaya, sekali lagi memang komandonya harus ada di Pemprov gitu ya. Khususnya Pemprov harus berani melakukan pemerataan pembangunan yang tidak metropolis sentris. Nah, artinya harus ada pemerataan pembangunan.
Tetapi juga harus dilakukan di kota-kota pinggiran yang notabene masih banyak punya lahan pertanian sangat luas, ya. Nah, pembangunan sektor pertanian ini menurut para akademisi dan pengamat ini harus dilakukan dengan meredistribusi lahan pertanian secara lebih adil dan merata. Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan pemilikan lahan didominasi oleh orang-orang tertentu saja di daerah. Sehingga harapannya secara otomatis sebagian besar warga di pedesaan yang hidup di kota dan kabupaten ini bisa hidup lebih layak lewat bidang pertanian, sehingga keinginan merubah nasib dan hidup ke kota besar melalui urbanisasi ini bisa diminimalisir. Setuju gak Anda? Jadi gini, saya setuju dengan pendapat tersebut, tapi dengan catatan ya. Catatan. Setujunya gini, hari ini pasti yang namanya para pemilik lahan pertanian atau bisa disebut petani kan dia pasti punya pikiran gini, kakekku ini petani, orang tuaku petani, aku petani, anakku jangan petani. Nah, ketika mereka punya falsafah pedoman seperti ini, ya akhirnya mau ndak mau mereka akan tidak terurbanisasi. Jadi gini, kakekku petani, orang tuaku petani, aku petani, anakku juga petani, tapi petani yang modern. Nah, maka tidak terjadi urbanisasi. Tapi kalau kalimatnya berubah, kakekku petani, orang tuaku petani, aku petani, mosok anakku petani, terjadilah urbanisasi. Betul. Nah, makanya tadi saya katakan saya setuju, tapi dengan catatan. Catatannya adalah bahwa harus ada penyuluhan. Nah, katakanlah penyuluhan atau penyampaian informasi kepada masyarakat bahwa edukasi kepada mereka supaya tercipta lapangan pekerjaan, tercipta inovasi, bahwa tercipta sebuah iklim, tercipta sebuah awareness bahwa jadi petani di era hari ini nggak hina. Jadi petani di era hari ini, ketika bisa dilakukan dengan cara yang inovasi yang tinggi dan sebagainya, memanfaatkan teknologi dan sebagainya, apalagi hari ini Presiden Prabowo mengedepankan yang namanya swasembada pangan. Nah, ketika Presiden Prabowo mengedepankan swasembada pangan, otomatis semua menuju kepada pekerjaan ini, bahwa sebenarnya dalam terkait dengan pangan ini adalah sebuah lahan yang besar untuk para pekerja bisa masuk, karena pemerintah lagi fokus ke situ. Kecuali pemerintah nggak fokus ke sana, ya wajarlah kalau kemudian para petani-petani itu mulai memikirkan anaknya untuk nyoba yang lain. Nah, tapi ketika hari ini Presiden Prabowo mengedepankan yang namanya swasembada pangan, ya mari bekerja dan berusaha dan sebagainya di tempat, kalau memang di kota-kota kabupaten tersebut ada lahan pertanian. Nah, ketika mereka bisa sukses di sana, kan ada efek domino. Mungkin dia, keluarganya, mungkin dia dan anaknya sudah mulai merintis atau melanjutkan pertanian dengan teknologi, dengan inovasi. Tapi misalnya kalau mereka udah berkeluarga, karena kesuksesan, keberhasilan yang terjadi, akhirnya istrinya buka usaha, bukan di daerah pertaniannya, mungkin di kecamatan yang lain yang di kota, di pusat kotanya atau di pusat kabupatennya. Nah, terciptalah di sana sebuah usaha. Ketika tercipta sebuah usaha dan usaha itu unik, usaha tersebut ternyata punya kekhususan. Nah, ternyata dengan media sosial bisa di-go nasionalkan atau bisa di-go internasionalkan. Nah, ini kan efek domino yang bisa muncul, yang bisa terjadi ketika mau berpikir out of the box, kan gitu. Sebenarnya potensi, jangan sampai
Kalau kita berbicara masalah pengembangan agrobisnis ya, bisnis berbasis pertanian gitu ya, bisa dikatakan memang tidak banyak anak muda yang melirik gitu ya. Memang. Anak muda ingin lari ke kota semua ya. Memang. Ini justru momen yang harus dimanfaatkan menjadi PR di tiap-tiap Pemkab atau kota untuk memodernisasi dunia pertanian sehingga yang muda tertarik untuk masuk ke sana dan ini menjadi peluang pasar besar juga. Kalau semua ke kota besar seperti Surabaya, lah yang nyupport kebutuhan dari hasil pangan pertanian ini terus siapa gitu kan kayak gitu ya. Jadi kesinambungan antara kebutuhan tiap daerah itu memang harus tetap ada ya. Pendeta. Jadi memang yang diharapkan itu adalah para anak-anak muda itu bisa. Jadi gini, saya memberi usulan berikutnya kepada pemerintah provinsi terhadap agrobisnis, terhadap swasembada pangan. Program Pak Prabowo Presiden, cobalah temukan sebuah wilayah yang bisa swasembada pangan, yang bisa menghasilkan pertanian yang berhasil, dan ada wujud orangnya yang ternyata dia berhasil. Nah, ketika kita melihat ada katakan ambillah 3 dan jelas-jelas tiga petani ini sukses luar biasa, ya bahkan mungkin bisa sampai berdampak nasional misalnya begitulah. Nah, dijadikan contoh, dijadikan sampel dan dipublikasikan secara gencar. Inilah potret 3 petani yang di era modern dengan menggunakan inovasi, dengan menggunakan digitalisasi misalnya, dengan menggunakan teknik agrobisnis yang modern dan ternyata diolah akhirnya bisa sukses. Yang mungkin tadinya nanam padi atau nanam 5 bulan baru panen, ini sekarang 2 bulan sudah panen. Dan ternyata distribusi yang tadinya sulit ternyata ini mudah. Karena ternyata yang tadi 5 bulan jadi 2 bulan, yang 5 bulan mungkin jadi 5 ton, justru dengan 2 bulan malah jadi 10 ton. Nah, akhirnya menjadi besar dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang kemudian bisa dijadikan sebagai sampel, dan ini ketika dipublikasikan gencar, akhirnya kan orang bisa melihat sebuah contoh bahwa jadi petani nggak ada yang salah kok. Apalagi swasembada pangan seperti Pak Presiden Prabowo, ini ternyata sebuah peluang bisnis yang begitu luar biasa di depan. Go for it, gitu. Baik. Nggak terasa obrolan kita udah dari penghujung gitu. Ya. Pengennya lebih lama. Tetapi banyak insight yang kita dapatkan dari perbincangan ini, sahabat Surabaya, bahwa berbicara urbanisasi di kota Surabaya, benar Surabaya menjadi rujukan. Tapi ini harus menjadi PR bersama semua aspek, termasuk dari pemangku kepentingan di tingkat provinsi, ya. Baik, terakhir harapan Anda, Pendeta Rio, apa yang bisa Anda sampaikan kepada sahabat Sonora yang mendengarkan obrolan kita tentang urbanisasi itu nggak seksi seperti yang dibayangkan lagi gitu loh, dengan permasalahan yang cukup kompleks di dalamnya. Pesan saya, jangan jadi orang FOMO, ya, jangan jadi orang FOMO, berani tampil beda, bahwa sesuatu yang kebanyakan itu bukan kebenaran. Orang pada kesana semua, padahal itu sebenarnya bisa jadi bukan sebuah peluang. Jadi jangan takut untuk berbeda, dan harus stay positif, tetap harus semangat, tetap harus inovasi, dan wide mindset, dengan pikiran terbuka, hati terbuka, lebar, semuanya lebar, pikiran lebar, energi lebar, maka ya dengan seizin Tuhan maka itu bisa menjadi titik kesuksesan, dan sehingga tidak harus di Surabaya, bisa di kota-kota yang lain. Ya, harapannya dari pemerintah provinsi bisa menghasilkan top 5 based on APBD, sehingga akhirnya perputaran uang itu bisa merata, tidak hanya di Surabaya tapi juga di kota-kota yang lain. Baik.
Pendeta Rio DH Ipati Selano, Eskom, Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ade. Semoga perbincangan kita ini memberikan itu tadi harapannya wawasan baru, cara berpikir yang baru untuk kita semua ya. Baik, sehat selalu Pendeta Rio. Sama-sama. Ya. Semoga kita bisa kembali berjumpa di episode mendatang dengan perbincangan problematika seputar Kota Surabaya lainnya yang mengedukasi masyarakat luas tentunya. Baik, sahabat Sonora, sampai di sini program Dialog Sambang Parlemen untuk episode kali ini. Saya Andre Komarudin mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.